Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film yang cukup baru karena dirilis bulan lalu, yaitu berjudul Sonic the Hedgehog 3. Seri ketiga dari film Sonic yang menceritakan kedatangan seekor landak baru yang mirip dengan Sonic namun dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Selain itu, Sonic juga harus melawan seorang ilmuwan gila yang ingin memusnahkan umat manusia dengan menghancurkan bumi. Yowes, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan sebuah tempat penjara terpencil yang ada di salah satu pulau di Jepang, dan di sana terdapat sebuah landak yang mirip dengan Sonic namun berwarna merah hitam. Ia bernama Shadow. Selama 50 tahun terakhir, Shadow tertidur di dalam penjara tersebut. Tapi tiba-tiba sistem penjara diretas oleh orang tak dikenal. Dan hal itu membuat Shadow akhirnya terbangun setelah 50 tahun tertidur. Para teknisi di sana tak bisa berbuat apa-apa selain mengirim para penjaga untuk menahan Shadow agar tidak kabur. Tapi Shadow ternyata sangatlah kuat dan lebih cepat dibandingkan Sonic, sehingga para penjaga berhasil dikalahkan dengan mudah. Scene kemudian berganti, di mana Sonic dan kedua temannya yang bernama Knuckles dan Tails sedang berlomba untuk menentukan siapa yang paling cepat di antara mereka. Lomba pun dimulai dan ternyata kedua teman Sonic mampu mengimbanginya, bahkan sampai di garis finish terlebih dahulu. Ternyata kedua temannya hanyalah hologram dan semua itu hanyalah umpan karena mereka berdua serta Tom mempersiapkan acara ulang tahun bagi Sonic. Dan hal itu membuat Sonic sangatlah senang karena memiliki sebuah keluarga di bumi. Tom dan Sonic kemudian mengunjungi rumah lama milik Sonic yang ada di bawah tanah. Sonic mengenang sebuah burung hantu yang sudah merawatnya dari kecil. Meski begitu, Tom tetap menasehati Sonic untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada musuhnya sekalipun, dan harus bisa menahan amarahnya. Di sisi lain, Shadow sudah sampai di tengah kota Tokyo dan ia akhirnya menyadari jika ia sudah tertidur selama 50 tahun. Tapi tiba-tiba angkatan bersenjata yang disebut dengan pasukan Gun mengepung Shadow dan scene langsung berganti ke Sonic yang saat itu sedang bersantai. Lalu pasukan Gun tiba-tiba datang. Pimpinan pasukan Gun yang bernama Direktur Rockwell meminta bantuan Sonic dan teman-temannya untuk mengatasi Shadow yang sedang mengamuk di Tokyo. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga setuju untuk ikut dan dengan cincin teleport, mereka akhirnya sampai di Tokyo. Sesampainya di sana, mereka dibuat terkejut karena Shadow sangatlah mirip dengan Sonic. Sonic yang masih kebingungan mencoba menghindari pertarungan dan mencoba mengajak Shadow berbincang. Namun Shadow yang melihat Sonic turun dari helikopter milik Gun memilih untuk pergi. Hal itu membuat Knuckles marah dan mencoba melawan Shadow. Namun sayangnya ia kalah telak karena Shadow yang sangat cepat. Selain itu, mereka bertiga juga dikalahkan oleh Shadow dengan sangat mudah. Meski begitu, Sonic tak tinggal diam dan ia mencoba mengejar Shadow. Tapi Shadow terlalu kuat dan mustahil untuk dikalahkan, sehingga Sonic lagi-lagi kalah darinya. Setelah itu, mereka kedatangan seorang komandan dari pasukan Gun yang bernama Komandan Walter. Ia menceritakan awal mula kedatangan Shadow 50 tahun yang lalu yang jatuh dari sebuah meteor.
Para ilmuwan yang mengetahui kekuatan Shadow yang sangat dahsyat percaya jika kekuatan itu bisa membawa kemajuan bagi peradaban manusia. Namun akhirnya para ilmuwan menyadari jika kekuatan Shadow terlalu berbahaya sehingga membuat kecelakaan di dalam dan para pemimpin proyek pun dipenjara. Karena proyek tersebut dibatalkan, Shadow akhirnya dipenjara dan dibekukan karena terlalu berbahaya. Komandan yakin jika ada seseorang yang membantunya kabur, tapi tiba-tiba mereka diserang oleh drone milik Dr. Ivo Robotnik. Serangan tersebut membuat Komandan Walter sekarat dan ia mempercayakan kunci senjata paling ampuh milik Gunn kepada Sonic untuk menjaganya. Beruntung mereka dibantu oleh orang tak dikenal. Direktur Rockwell yang sudah sampai salah sangka jika serangan itu dilakukan oleh Sonic dan teman-temannya. Mereka bertiga kemudian mengikuti orang yang sudah membantunya, yang ternyata ia adalah anak buah Dr. Ivo yang bernama Agent Stone. Stone mengaku jika Dr. Ivo tak ada hubungannya sama sekali dengan Shadow. Hal itu ia buktikan dengan memperlihatkan kondisi Dr. Ivo yang sangat berantakan dan malas untuk menjalankan misinya lagi. Copious amounts of adipose tissue and what some Stone kemudian menunjukkan jika ciptaannya sudah ditiru oleh orang lain dan hal itu membuat Dr. Ivo marah yang pada akhirnya ia harus beraksi kembali, bekerja sama dengan Sonic untuk mengajar orang yang sudah mencuri ciptaannya serta mencari tahu siapa dalang dibalik pembebasan Shadow. Singkat cerita, mereka semua sampai di lokasi lab yang merupakan tempat lama Shadow tinggal. Lalu kita diperlihatkan masa lalu dari Shadow yang ternyata ia sangat dekat dengan seorang bocil bernama Maria. Mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama layaknya kakak dan adik. Lalu di sisi lain, Shadow akhirnya bertemu dengan seorang profesor yang selama ini sudah merawatnya dan Shadow menganggapnya seperti orang tuanya. Di waktu yang sama, rombongan Sonic mulai menyusuri area tersebut dan tempat tersebut sangat berantakan. Namun meski begitu, Shadow dan Profesor sudah menunggu kedatangan mereka. Pada akhirnya Sonic bertemu kembali dengan Shadow yang langsung menghajarnya. Sementara itu, Dr. Ivo bertemu dengan Profesor yang tak lain adalah kakeknya sendiri yang bernama Gerald Robotnik. Gerald mengaku jika ia tak bisa menemui Ivo karena ia terjebak di dalam lab selama 50 tahun untuk meneliti tentang Shadow. Awalnya Ivo tak percaya, tapi pada akhirnya ia percaya setelah melihat wajahnya yang sangat mirip, serta kelakuan mereka berdua yang sama randomnya. for all the marbles. Good. Unparalleled intellect. You'll see. Setelah itu, mereka berdua segera menghampiri Sonic yang sudah diikat bersama kedua temannya. Gerald kemudian mengambil kunci pemberian komandan. Kunci itu akan ia gunakan untuk menggunakan senjata buatannya yang bernama Meriam Eclipse yang ia berikan kepada Gunn sebagai jaminan atas kebebasannya dari penjara. Senjata itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan bisa menghancurkan bumi dengan waktu singkat. Pada akhirnya, Ivo berpihak kepada Gerald dan mereka segera pergi dari sana serta menghancurkan lab dengan menggunakan lubang hitam mini buatan Gerald. Mereka bertiga tak kehabisan akal dan dengan cincin ajaib milik Tails, mereka akhirnya bisa kabur dari sana. Sebelum melakukan rencana jahatnya, Gerald dan Ivo memilih untuk menghabiskan waktu bersama terlebih dahulu karena mereka sebelumnya sama sekali belum bertemu. Sonic teleport ke rumah Tom dan istrinya. Mereka berniat meminta bantuan untuk menghentikan duo Robotnik.
Setelah setuju, Tails menjelaskan sistem keamanan yang dimiliki oleh Gunn yang terbilang sangat ketat, dan mereka harus punya rencana matang untuk mengambil sisa kunci meriam Eclipse yang disimpan di dalam markas besar Gunn yang ada di London. From ever being accessed by a ring, all imps will cut you into tiny pieces. Di sisi lain, Dr. Ivo, Gerald, dan Shadow sudah sampai di London. Mereka juga berniat mengambil sisa kuncinya agar bisa mengaktifkan meriam Eclipse. Namun, Shadow diminta untuk menunggu, sedangkan kedua ilmuwan ini akan menerobos masuk markas Gunn. Di waktu yang sama, Sonic bersama timnya juga sampai di markas Gunn. Tom dan istrinya berencana masuk dengan menyamar menggunakan hologram agar mereka bisa memasukkan sebuah flash disk agar Tails bisa meretas sistem keamanan milik Gunn. Mereka berdua kemudian masuk dan penyamaran tersebut terbilang berhasil dan membawa mereka semua ke dalam ruangan server milik Gunn. Namun sayangnya tidak semulus yang mereka bayangkan karena kedua ilmuwan ini sudah berhasil masuk terlebih dahulu dan hampir sampai di brankas kunci meriam Eclipse. Karena hal itu, Tails akhirnya tahu posisi Shadow yang sedang bersembunyi dan ia berhasil menyingkirkan Shadow serta Agent Stone yang bersembunyi. Kembali ke Ivo dan Gerald, mereka berdua berhasil melewati sistem keamanan laser berkat kostum yang mereka pakai, karena jika tidak mereka bisa mati karena laser tersebut. Be penetrating my suit. Karena tak ada pilihan lain, Sonic akhirnya nekat menerobos masuk, meskipun jebakan di luar markas belum dinonaktifkan. Sonic sempat akan gagal, tapi beruntung Tails berhasil membantunya. Akhirnya Sonic berhasil menyusul Ivo dan Gerald yang sudah sampai di brankas. Tapi Direktur Rockwell berhasil menghentikan mereka semua dengan menggunakan jebakan gravitasi yang membuat mereka bertiga tak bisa bergerak. Masih ada rencana cadangan. Knuckles menghantam markas Gunn dengan sangat mudah dan berhasil masuk. Namun sayangnya Knuckles malah merusak remote jebakan sehingga satu ruangan gravitasinya tak bisa dikendalikan. Akibat kekacauan itu, Rockwell berhasil mendapatkan kuncinya. Tom sendiri tak tinggal diam. Ia menyamar sebagai Komandan Walter dan meminta kuncinya dari Rockwell. Shadow yang ada di sana menganggap Tom adalah Komandan Walter, sehingga Shadow menghantam Tom sampai tak sadarkan diri. Mengetahui hal itu, Sonic sangat marah kepada Shadow karena sudah melukai keluarganya, dan ia berniat balas dendam kepada Shadow. Setelah mendapatkan semua kuncinya, kedua ilmuwan ini pun segera melancarkan aksinya dengan mengaktifkan meriam Eclipse. Tapi sebelum itu, Agent Stone memiliki firasat buruk dari perkataan Shadow, dan ia merasa jika Gerald ada rencana lain yang tak diberitahukan kepada Ivo. Tapi Ivo tak percaya dan memutuskan untuk memecat Agent Stone yang selama ini setia kepadanya. Setelah itu, meriam Eclipse yang berupa pesawat mirip UFO akhirnya aktif, membuat semua orang di sana ketakutan melihat pesawat tersebut. Sonic sendiri saat ini benar-benar sangat marah dan ingin balas dendam kepada Shadow. Sadar jika dirinya tak sekuat Shadow, Sonic memaksa Knuckles untuk memberikan kristal emeraldnya untuk menaikkan kekuatannya. Hal itu sempat membuat mereka berdua akan bertarung, tapi pada akhirnya Knuckles mengalah dengan memberitahu lokasi emeraldnya kepada Sonic. Sonic kemudian mengambil emeraldnya dan ia seketika berubah menjadi Super Sonic dengan warna emas. Singkat cerita, pesawat Gerald sudah ada di luar angkasa, dan untuk mengaktifkan senjatanya, Gerald memerlukan bantuan Shadow dengan kekuatannya untuk mengaktifkannya. Wiping out everything.
and a 20. Lalu scene flashback di mana kebenaran terungkap jika ternyata Gunn ingin mengambil Shadow. Gerald yang menolak akan ditangkap. Namun sayangnya penangkapan itu berantakan dan berujung kepada kematian Maria yang membuat Gerald dan Shadow sangat dendam kepada Gunn. Gerald kemudian memberitahu rencananya yang akan menghancurkan satu bumi karena menganggap jika semua manusia sama saja, dan hal itu membuat Ivo kecewa karena mereka berbeda tujuan dalam menggunakan meriam Eclipse. Dalam 10 menit lagi meriam akan ditembakkan dan bumi tak lama lagi akan hancur. Tak lama kemudian Sonic datang dan langsung menyerang Shadow. Pertarungan mereka berdua sangat dahsyat dan setiap pukulan terpental lintas benua yang mengakibatkan kerusakan yang sangat dahsyat di beberapa tempat. Sementara itu, Ivo dan Gerald juga bertarung karena Ivo sendiri meskipun ingin menguasai umat manusia, ia tetap tak mau jika bumi hancur saat ini juga. Pertarungan mereka berdua cukup kocak karena menggunakan hasil temuan mereka masing-masing. Kembali ke Sonic yang akhirnya berhasil mengalahkan Shadow. Namun pada akhirnya ia memilih untuk tidak menghabisinya karena teringat dengan perkataan Tom sebelumnya. Sonic juga menyadarkan Shadow jika rasa dendam tak akan ada habisnya, sehingga perkataan dari Sonic membuat Shadow tersadar dan akhirnya mereka berdua bekerja sama untuk menghentikan kehancuran bumi. Kedatangan Sonic dan Shadow disadari oleh Gerald, sehingga Gerald mengirim beberapa drone buatannya untuk menghentikan Sonic dan juga Shadow. Ivo kalah telak dengan kakeknya dan ia pun akan dihabisi. Beruntung, Tails dan Knuckles datang menyelamatkannya, membuat Gerald akhirnya tewas terkena putaran tenaga meriam. Tails kemudian meminta bantuan kepada Ivo untuk menghentikan tembakan, tapi ternyata sudah terlambat karena meriam sudah mulai menembak dan manusia tinggal menunggu waktu sebelum. Tapi Sonic dan Shadow tak tinggal diam. Mereka berdua mencoba menahan tembakan meriam, sedangkan Tails dan Ivo mencoba menggerakkan pesawatnya ke arah lain agar tembakannya tak mengenai bumi. Setelah usaha yang keras, pesawat akhirnya berhasil dipindah. Namun akibatnya, meriam malah membelah bulan menjadi dua bagian. Sonic yang sudah kehabisan tenaga akhirnya tak sadarkan diri. Tails mencoba menyelamatkan Sonic dengan menggunakan cincin teleport. Tapi sayangnya Tails juga tak sadarkan diri karena kehabisan oksigen. Knuckles juga tak tinggal diam. Ia pun loncat dan akhirnya berhasil menyelamatkan mereka berdua. Setelah sampai di darat, Sonic pun meminta maaf karena ia meninggalkan timnya begitu saja untuk menjalankan aksinya seorang diri. Sementara itu, Ivo dan Shadow bekerja sama untuk menjauhkan meriam dari bumi karena pesawat tak lama lagi akan meledak yang akan menimbulkan radiasi bagi penduduk bumi. Ivo sudah tak bisa kabur lagi, sehingga ia pun mengorbankan dirinya meledak bersama pesawat tersebut. Ia juga memberikan pesan terakhir kepada anak buah setianya, yaitu Agent Stone. Singkat cerita, Sonic kembali berkumpul bersama keluarganya, dan Tom juga sudah sembuh. Setelah itu, Sonic mengajak Knuckles serta Tails untuk kembali balapan, melanjutkan balapan mereka di awal film yang terhalang oleh hari ulang tahunnya. Ternyata Sonic terlalu bersemangat, sehingga ia berlari sangat jauh sampai malam hari.
Tak lama kemudian, Sonic kedatangan sebuah robot yang mirip dengan dirinya yang bernama Metal Sonic. Tak hanya satu, melainkan berjumlah sangat banyak dan mulai mengepungnya. Tapi Sonic mendapat bantuan dari seekor landak pink yang bernama Ami. Di akhir film, kita diperlihatkan jika Shadow masih hidup setelah meledak bersama Ivo di luar angkasa. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Sonic the Hedgehog 3 2024. Bagaimana? Seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.